Sehingga Pak, kita tahu ini berapa koordinatnya 2,5,10, 3,15, 3,5. Ya, ngerti? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Saya ngerti sampai yang cara nyari M-nya. Atau enggak rumus yang Y sama dengan MX plus C itu saya ngerti. Nah, setelah Ya. rumus Y sama dengan MX plus C, itu gimana cara nentuin X sama Y-nya, Pak? Untuk biar bisa ngebuat Di sini ya, huruf. biar gampang ya. Ya, Kita tahu M-nya 10, Y-nya 10. X dan Y-nya, ya sudah, kita lihat aja. M-nya min 10 kan, Pak? Kan kita punya yang namanya, itu sebenarnya di sini sudah ada caranya. Nih. Saya dulu ya. Saya besarin ini. Walaupun ini nanti di ininya jelaskannya. Tuh. Pada titik 0 ketemu Y-nya 1, min 1. Pada titik 2 ketemunya 2. Ketemunya 3. Untuk yang ini, pada titik 0 ketemu Y-nya 1. Titik 0 Y-nya 5. Titik X0 Y-nya 5. X-nya 6, titiknya 1. Jadi ini dan ini. Jadi dikira-kira mau yang titiknya lebih banyak nggak apa-apa, atau dibalik ini nanti kalau Y-nya 0 berapa? Jadi Y-nya 0 di sini, masukkan 0 sama dengan 2X min 1. Jadi min 2X sama dengan min 1. X sama dengan setengah. Kan gitu. Udah, titik setengah mana? Titik setengah ada di sini. Ya. Nah. Oh, warnanya ganti. Dari merah. Oke. Ini adalah titik ini. Ini titik 2,3. Yang min 1 ini. Tetap nggak ngerti sih Pak kalau Asep bingung. Iya Pak, coba pakai contoh yang tadi deh Pak, yang min Y sama dengan min 10X plus 15. Oke, saya kembali lagi ke sana. Nah ya, Kan pakai yang kita sudah punya ini. Ya, berarti kalau saya buat tabel saja. X, Y. Ya, kita tahu titiknya pada saat X sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 15. X sama dengan berapa lagi maunya? 5 atau 1? Oh, itu random Pak kita? Ya, diurut aja biasanya. Atau yang sini yang 0. Jika ini 0, maka ini 1,1 sama dengan min 10. 10 dibagi 15 kan? Min 10 naik ke sana sama dengan 10 kan? Pindah ke sana. X sama dengan 15. 10X sama dengan 15 kan? 10X sama dengan 15. Saya kecepatan kali ya. Kalau ini Y-nya sama dengan 0, saya hitung di sini. 0 sama dengan 15 min 10X. Saya pindahkan 10X ke sebelah sini. 10X sama dengan 15. Maka X sama dengan 1,5. Gitu. saya nangkap. Itu kalau Y-nya sama dengan Y sama dengan 0 ya Pak? Nyari X-nya berarti kan? Iya. Ya, Y-nya di 0 kan? Berarti kalau cari Y-nya itu berarti X sama dengan 0? Apa? Iya, betul. Yang ini, dari ini ya. Dari ini ya, kan? Y sama dengan 15 dikurangin 10 kali 0 sama dengan 15. Jika X sama dengan 0, maka ya gini. Jika Y sama dengan 0, maka gitu ya.
Oke, balik Pak. lagi ke persamaan berarti. Baru ini digrafikkan. Oke, Pak. Ini sebenarnya pelajaran di grafik kemarin, tapi mungkin kita Iya Pak, betul Pak. Grafik kemarin. Oke. Kita lanjut ke berikutnya bisa atau masih ada yang ditanya selain yang 2 orang aktif itu? Kayaknya Nadra udah pintar banget jadi nggak perlu nanya. Pak jangan ganti dulu ya Pak, mau saya catat dulu ya. Download nak, Masya Allah. Ini nak downloadnya. Enggak Ini. maksudnya ini yang ini. Iya, ini aja. Ya, maaf Pak, oke Pak. Lah lebih. Kalau di download tuh Pak nggak bakal kelihatan, kalau di buku kan pasti ngeliat mulu gitu. Kalau disimpan di HP nggak bakal ngeliat lagi, pasti didiemin aja. Gak apa-apa, kamu catat aja. Boleh. Ya saya tungguin deh. Nah, kalau udah selesai bilang ya. Iya Pak. Jangan saya dibiarin aja. Saya nggak jualan kacang soalnya. Soalnya saya cuma ngadepin foto-foto Anda. Udah Pak, udah Pak. Oke, kita lanjut. Makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, jadi di sini melalui ini sudah, kemudian di sini merubah dari poin dari bentuk slope intercept General. ini menjadi general. Mudah kan ini? Mau dicoba Let's sendiri? try. Ya, coba silakan. Mau dicoba di sana di Google Form lagi? Enggak. Di Bakri Tower, Pak. Oke, kita Bakri Tower. Tes. Kangen Pak, kampus offline. Belum pernah. Pak saya belum lihat soalnya Pak. Ya, Yang ini. tadi belum lihat soalnya. Ini soalnya. Oh baik. Jadikan bentuk general. Saya enak di rumah bener daripada di kampus di sana. Nggak perlu ngeluarin ongkos. Ongkos 100.000 bensin, 60 ribuan ini tol, parkir 53.000, bisa sampai 60.000 juga. Lumayan 200.000 sehari kalau ke Jakarta. Belum makan itu, makan nggak tahu. Siti Nurhayati join, thank you Siti Nurhayati. Ikut nulis dong. Tuh. Benar Pak? Nopal jadi nopal dengan Lapon. Panggilannya Lapon aja sekarang ya. Oke Lapon, thank you. Jangan gitu Bapak, bagus-bagus novel pun. Saya kan orang Arema kan kan dibolak-balik kan. Nopal jadi Lapon. Asep jadi Pesa. Dulu ih. Gila. Pulang jadi Ngalup. Yuk Ngalup, itu berarti yuk pulang. Kui. Nggak ngerti lah Pak, kejebak. Kenapa? Naon? Naon. Naon. Ayo Kang Asep, kumaha ya? Berarti kalau misal. Ayo Kang Asep pulang. Gitu. Damang Pak, kumaha. Itu, Abdi mah biasa nyari Sunda mah. 4. No. Kalau bahasa Banten, ayo. Nah, ada pangsokotkan gajeng natang korak. Salah kayaknya Pak, aku ngerjain teh. Mana?
Yang salah. Enggak, Dikalikan yang mulai generalnya, kalau X sama Y-nya udah ketemu, cuman kalau generalnya, oh ini si Mas Noval udah tuh. No, iya, Mas Lapon benar tuh, Mas Lapon. Masih OTW nih Pak. OTW itu on the way, berarti kamu jalan dari mana mau ke sini, on the way, OTW. Dari catatan ke keyboard ke komputer Pak. Ongoing, bukan OTW. Sedang ongoing nih Pak. Nah, gitu ya. Kalau boleh. Sedang uji Pak. Masa sedang uji? Oh gitu doang Mas. Itu tuh jadinya. Paling gampang ini. Udah? Kita lanjut aja ya. Cuman gini doang kok. Gila, Bapak antosan nulis heula sih Bapak mau. Kenapa? Antosan sak kedapa ada nyerat heula abdi na teh teh. Oh, kan kan. Kumaha? Itu bisa jadi ntar dulu 2X berarti. Kan dipindah ke kanan semuanya. Iya, maksud aku itu jadi 3Y dari mana? Dikali 3 semua ya? Oh, ngerti. Okay. Semua kan ada 23. Gitu. Thank you. Tak iya ditambahin. Ini kudu dihuapan wayanya ini era ih. Geus kuliah ngerakeun kumaha sih sorangan teh Asep. Kali 3 sehingga jadi kieu. Kan 0 kali 3 kan 0 juga. Harus Pak. Mohon maaf ini kuliahnya jadi berada di tataran Sunda bagi yang bukan orang Sunda ya. Kalian jadi anak ITB guys, jangan sedih. Nah, anak IPB. Institut Teknologi Bandung. Di IPB nggak pernah pakai bahasa Sunda loh. Di mana Pak? Bogor. Tidak di Bogor, aku mah ada di Bandung ITB. Kalau saya di Bogor Mas. Oh di Bogor. Emang Bapak pas di Bogor nggak pernah pakai Sunda Pak? Nggak ada bahasa Sunda. Kalau di secara rombong orang Bogor menigoloi. Kalau di IPB itu bahasanya bahasa Jawa yang lebih dominan, Indonesia dan Jawa. Gitu. Karena Sundanya pangkasarna lah, ya. Iya, merepet Sundana Pak. Aing. Saya belajar bahasa Sunda malah di Cianjur Selatan di Katu Panda. Simkuring pribados kumaha ieu tah. Ini halus itu mah Pak nih. Bahasa karuhun. Oke, kita lanjut ya. Ini kuliah sambil curhat. Pak, saya mau nanya dong. Yes, ma'am. Yang mana? Dibalikin ke situ lagi. Ini? Enggak usah. Ini kenapa dikali 3 ya Pak? Atau mungkin mau dihilangin per 3-nya gitu ya? Iya betul sayangku. Cantik banget. Oh gitu Pak. Oke. Jadi ini dikalikan 3. Makasih Pak. Per ini. Jadi kalau misalnya per kali 4 ya Pak gitu ya? 5 per 17 ya kalikan 17 gitu ya. Oh oke ya Pak. Oke makasih Pak. Sebaliknya kalau seperti ini menjadi bentuk ini. Silakan tuh. Ayo buat latihan sendiri. Gimana Pak? Bentuk general menjadi bentuk slope intercept. Yang itu soalnya 3x 4y. Iya. Ini jawabannya di bawah. Iya. Oh iya. Y-nya sisakan di sebelah kiri. Yang lainnya pindahkan ke kanan. Kemudian dibagi dengan koefisien dari Y-nya. Supaya jadinya tinggal Y saja sendirian. Adinda tadi sudah hadir. Oke, simpan.
1. Jadi yang nggak hadir hanya yang memang benar-benar tidak ada. Kok setengah? Oh iya. Wih, cepet ih, gila otaknya, heran deh. Udah banget. Ya kalau udah makan ikan masa nggak bisa cepet. Nanti ditenggelamkan sama Bu Susi. Yang tidak hadir tadi siapa namanya? Muhammad Sidiki Adila. Muhammad Sidiki Adila saja. Yang lainnya hadir ya, sudah ya? Siap. Oke. Udahlah. Simpan aja. Oke, ini Sager 2/4 iya setengah. Iya, Nopal benar. Mana Nadra sama itu mana? Mana yang nanya-nanya tadi? Adinda mana? Andida, ayo bangun. Ya Pak, itu kan udah ada jawabannya Pak. Lah ya kamu bisa nulis juga. Adinda, sayang. Kalau saya nulis sama aja dong Pak semuanya. Oke. Tapi saya mau nanya dong Pak, itu 1/2 dari mana ya? Maksudnya biar sama per gitu di sampingnya. Jadi ini saya terusin yang ini ya. Jadi ini, jadi Y, sorry, kok Y-nya gitu, jelek mana? Y kok gitu. Nah, Y sama dengan -3 dibagi 4, atau ini saya tulisin 4/4 ditambah 2/4 sama dengan Y dikurangin 3/4 X ditambah 1 dibagi 2. Ini oh, kan? Disederhanakan gitu. Oh, ya. Semuanya oke Pak ya. Oke. Paham. Berarti kita bisa lanjut kalau Dinda paham. Yuk. Siapa tadi yang nanya? Dinda ya? Dinda Pak ya, Dinda. Oke. Nah sekarang kita masuk ke paralel dan perpendikular. Nah, paralel dan perpendikular itu paralel berarti sejajar ya. Maka slope-nya M sama dengan M. M1 misalnya akan sama dengan M2. Berarti kalau garisnya sejajar, contoh garis sejajar adalah ini sumbunya, ini garis sejajar. Jadi slope-nya di sini M1 misalnya, slope di sini M2. M1 sama dengan M2. Sedangkan perpendikular itu perpotongan tegak lurus. Ini contoh garis pertamanya, ini garis keduanya. Dan ini adalah sudutnya 90 derajat. Jadi tegak lurus. Maka kalau di sini M1, maka slope-nya di sini sama dengan -1/M1. Jadi M2 sama dengan -1/M1. Ya. Ini harusnya gini ya. Harusnya M2 sama dengan -1/M1. Oke, perpendikular, perpotongan tegak lurus. Ya. Paralel, potongan sejajar. Nah, mari kita coba ke soalnya. Nah, ini adalah tentang perpendikular dan paralel. Oke. Nah, di gambar ini, nggak mau dia gede. Nggak usah lah. Jadi dari gambar ini dapat dilihat ada 2 buah garis yang biru, yang satunya tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 3X plus 1, dan yang ini garisnya sejajar dengan garis A, itu garis sejajar dengan garis yang Y sama dengan 3X plus 1. Di mana kedua garis ini melalui titik 3, -2.
Jadi kalau paralel M1 sama dengan M2. Berarti kita bertanya, yang ditanya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi, Y kurangin Y1 sama dengan M kali X min X1. Bagaimanakah rumusnya? Y sama dengan titik-titik-titik. Bagaimanakah ya ini? Y sama dengan titik-titik. Yo. Sambil menunggu kamu, saya bersih-bersih dulu ya. Ayo dong. Come on, come on. TSM. Bentar, Pak. Berarti M2-nya 1/3 ya, Pak ya? Minus 1/3. Kok jadi minus? Kan Y sama dengan minus 1/M2. Itu yang perpendikular kan, Pak? Perpendikular. Yang ini. Nah, kalau yang paralel? Berarti ini M-nya sama dengan 3. Udah ketemu tuh. Berarti 3X. Tinggal ditambah kan? 1. Sama. Atau tambah berapa? Nggak tahu. Berarti karena ini paralel, berarti sama gitu, Pak? Iya. Kan di sini. Parallel line, same slope. M1 sama dengan M2. Perpendicular line, perpotongan tegak lurus. Saya balik aja ini ya. M2. Oh, aku salah nulis berarti. Mohon maaf. Jadi ini saya ini aja ya. Saya tulis aja ini ya. Rumus ini bolak-balik salah. Jadi M2. Iya, berarti 1/3, Pak. M2-nya 1/3. Minus 1/3. 1/3. M1. Kok minus 1/3? Aku ikut-ikut kamu jadi salah tuh. Ini aman aku tahu aku masih banget. 1/M1 minus. Itu ya. Mana hasilnya? Udah tahu tapi belum dikerjain juga. Tahu nggak kalau beli telur di pasar? Tahu. Pada awal pertamanya ada pertanyaan, nah, tolong belikan telur. Mana telurnya? Gitu. Saya nanya telurnya nih. Saya manggil kamu nak karena anak saya nomor 1 umur 30 tahun dong. Anak saya nomor 2 udah umur 24. Anak ketiga umur 9 tahun. Ada Adinda sudah nulis. Ini siapa ini? Ini siapa? Atau tulis nama dulu deh. Soalnya di sini nggak kelihatan fotonya kecil banget. Terus saya besarin ya. Besarin juga nggak kelihatan. Yang lain udah hebat, udah pada nemuin 2. 3. Adinda udah, itu Adinda aja.
Mantap. Adida AA. Adida itu sayang sama AA. AA siapa ya? Adinda, AA Nopal, AA Sager. Ayo Rizka. Tuh, sengaja Nopal mah ditambah-tambahin ke Adinda. Tawa jago Pak. Sager juga ya? Ini Pak saya lagi pindah. Iya, saya pindahin. Nah gitu ya. Oke, itu ada telepon tuh ya, angkat. Dia lagi belajar, Mak. Oke, sudah ya, ketemu ya. Yang lain oke kan? Kita lanjut ke berikutnya. Ini jawabannya. Tuh. Ih beneran gue kali min 1/3 plus 1/3 X per. Oh my god. Gimana ceritanya, guys? Kita sama min 2. Y dikurangi min 2. Oke, guys. 3 X kali 3. Sehingga Y plus 2 sama dengan sekian. Y sama dengan minus 1/3 X min 1. Yang ini min 11. Dan ini bisa dilihat dari sini. Bahwa titik potongnya untuk garis yang paralel ada di titik 11. Ini kalau saya panjangin ke bawah, ini saya taruh ke sini, dia ketemu di koordinatnya adalah di 0,-11. Kenapa saya nggak bisa lurus ya nulis ya? Sedih deh. Saya tarik di garis titiknya ini. Oke. Sehingga kalau dilihat dari sini, bahwa ini garis lurus ke bawah, maka dia akan titiknya ketemu di ini di tempat di 11 minus 0,-11. Yang ini di titik berapa? Titik 1. Ya, ini titik 1. Kalau ini, yang ini motongnya di mana? Min 1. Ini min 1 di sini. Min 1. Titik potong di sumbu Y-nya. Itu namanya Y-intercept. Kembali lagi. Asep boleh dipanggil tuh. Slope dan intercept. Oke. Saya kira ini mudah dipahami lah, ya. Nah, aplikasinya di dalam persamaan linear ini di dalam tingkat produksi. Kalau begini cara menulisnya adalah kita baca dulu soalnya. Misalnya ya, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan material 100, bacanya pound. Suppose that manufacturer uses 100 pound, ya. LB ini bacanya pound. Karena dia banyak pounds. Biasanya ini tambahin S, LBS, pounds of material untuk menghasilkan produk A dan produk B. Yang masing-masing, respectively, masing-masing menggunakan secara berturutan, menggunakan 4 pon dan 2 pon material per unit barangnya. Jadi A 4 pon untuk membuat barang, B memerlukan 2 pon untuk membuat barang.
jika X dan Y kita nyatakan sebagai jumlah ya, unit yang diproduksi untuk A dan B secara berturut-turut, maka kita bisa menuliskan 4 kali X ditambah 2 kali Y sama dengan 100. Karena maksimum materialnya yang disediakan 100. Di mana X dan Y-nya adalah lebih besar sama dengan 0. Karena tidak akan ada orang memproduksi, saya produksi -1, Pak. Kalau memproduksi -1 artinya menghancurkan barangnya 1 yang sudah jadi ya. Makanya di situ X, Y lebih besar sama dengan 0. Dengan menghasilkan seperti itu, maka Y atau produksi barang B akan sama dengan -2X ditambah 50. Nah, seandainya saya memproduksinya Y-nya 10, berapakah? Jadi barang B diproduksi sebanyak 10 unit. Maka barang yang A berapa? Ayo. Y 10 ya berarti. Jadi 10 sama dengan -2X plus 50. Jadi 2X sama dengan 40. X sama dengan X-nya 20. Jadi kalau B-nya diproduksi sebanyak 10 unit, maka A-nya akan bisa diproduksi sebanyak 20 unit. Kebalikannya sekarang, saya memproduksi A-nya, saya produksi sebanyak 25 unit. Ya, berapakah saya bisa memproduksi B? Berarti yes, kali 0 Pak ya? Betul, 7. Bagus. Siapa tuh yang 0? Pak, ya. Lanop. Lanop. Iya, lupa. Jadi, karena 25 unit kali 4 sama dengan 100, habis barangnya, nggak bisa memproduksi B lagi. Bagaimana kalau saya memproduksinya A-nya itu 50 unit? A-nya 50. Berarti Ngutang material. iya. Ada yang nanya nggak? Nadra, Anan. Ayo Anan, paham, Pak. bangun kan udah cuci muka anaknya. Pak Asep nggak paham, Pak, bagaimana itu bisa jadi A20. Oke, berarti saya jelaskan di sana ya. Pakai yang lebih luas ya. Oke. Jadi material yang disediakan berapa? Maksimum 100. Oke. Ya. Jadi barang ini disediakan sebanyak 100. Saya perbesar saja ini. Jebret. Oke. Kemudian dari 100 ini berarti kita punya ini 100 sebagai maksimum. Kalau saya kan tadi untuk membuat X perlu 4 material. Jadi kalau X-nya saya produksi 25 dikalikan 4 sama dengan 100. Barangnya habis kan? Y-nya nggak ada. Y-nya 0. Supaya dia mau masuk 4 kali 25 ditambah 2Y sama dengan 100. Maka 2Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Ini kalau saya anukan, jadi sama dengan
2Y sama dengan 100 dikurangin 100. 2Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Tidak ada yang dibahas reproduksi. Nah, sekarang kalau saya produksi berapa tadi? 50, ya. Berarti 50 kali balik. Jadi sama dengan 24 kali 50. Ya. Ditambah 2Y sama dengan 100. Jadi di sini berarti sama dengan 200 ditambah 2Y sama dengan 100. Berarti 2Y sama dengan minus 100. Dari mana 100-nya ngambilnya? Gitu ya. Barang udah habis duluan nih. Nggak bisa produksi, kita beli lagi. Jadi ininya yang harus dirubah. Datangkan lagi barang. Kalau yang tadi, yang awal, kalau saya produksi 10 Y-nya adalah produksi 10 unit, maka 25X ditambah 2 kali 25X, 4 kali 25. Di sini adalah 4X ditambah 2 kali 10 sama dengan 100. Jadi 4X sama dengan 100 dikurangin 20 sama dengan 80 kan? 80 bagi 4, 20. Selesai. Oke? Pak, saya mau nanya Pak Sager. Yeah. Balik ke slide-nya Pak, maaf Pak. Oke. Nah, itu yang solving for Y gives Y sama dengan min 2X plus 50. Itu tuh soal. Ya, hasilnya. Hasilnya. Ya, jadi gini ya, dari sini ini pernyataannya. Jadi jika X dan Y dinyatakan sebagai jumlah unit yang diproduksi untuk A dan B secara betul-betul, maka diperoleh ini. Nah, kalau Y, berapa Y-nya? Y sama dengan minus 2X plus 50. Kalau X misalnya, saya tanya, X-nya berapa? Ya, kamu tambahin. Minus 1/2Y minus 25. Jadi X sama dengan, ya, kan dibagi 2 semua kan? Ini masuk ini, min 4 dibagi 2, Y ditambah 25. Oh, saya gagal paham Pak, maaf. Loh, kok jadi 4 ya Pak? X-nya berapa? Oh, 2 ya? Harusnya jadi 1/2 kan Pak? Iya. Kenapa saya menjadi 4 itu? Ini kalau dipindah ke sana berapa? 2 kan? Ini dipindah ke sana 2. Jadi X-nya berapa? X-nya, sorry, saya gagal paham juga jadi. Gara-gara kamu gagal paham. Jadi sama dengan 1/2Y plus sama dengan X sama dengan 2 minus 2/4. 2/2. Oh, 2/5 dari mana tuh? Berapa sih? Oh, 2/5. 2/4Y ditambah 100/4. Ntar, balikin aja lah. Kalau mau ini. Ini kayaknya sudah malam deh. Jadi 4X minus 2Y. Ya. Ya, Plus 100. Bagi 4. X 2 dengan minus 2 minus dibagi 4Y dibagi ditambah 100/4. Gitu dong. Min setengah Y ditambah 25. Ya, tambah gini.
Kukira diriku salah, ternyata. Enggak lah, kalau salah ya diperbaiki. Jadi ini bisa dipindah ke sini. Ups. Oke, lanjut ya. Penulis gini itu orang. Nah, kita hubungkan dengan pelajaran mikro, siapa yang ngajar? Bu Anita. Bu Anita. Nah, pasti dia menyebutkan ada demand curve dan supply curve. Ya. Atau kurva permintaan dan kurva. Guys, ketemu lagi sama ekonomi guys. Ya iyalah, memang kita ini belajarnya matematika untuk bisnis yang